Halo, selamat pagi semuanya. Masih dengan saya Ian di channel Aviantara Yavenka. Nah, pada video kali ini, meskipun di sini terlihat kaktus dan sukulen, tapi saya bukan mau membuat video tentang kaktus dan sukulen. Saya mau membuat video tentang kompos. Jadi selama beberapa bulan ini tuh saya melakukan percobaan, ya bukan percobaan sih, intinya sih ngebuat kompos lah dari sisa-sisa dapur gitu ya, kayak misalnya potongan sayur gitu, nasi dan lain sebagainya yang tidak termakan, saya coba jadikan kompos. Nah, jadi komposnya itu saya wadahin, saya tempatkan di tempat seperti ini. Modelnya sih kayak planter bag ya, kayak planter bag gini, cuma ini khusus untuk kompos. Ini bukan saya promosi ya, cuma memang kebetulan ini ada di depan jadi kelihatan isi grow kompos bag. Nah, ini sudah usianya udah cukup lama ya, ini bulanan lah, saya nggak ngitung soalnya sebetulnya awalnya sih hanya sekedar ingin buat aja. Nah, ini sudah jadi, ini sudah jadi, sudah tidak berbau. Nah, itu jadinya begitu, udah jadi ya. Ini tuh, muka saya tuh dekat dengan sampah-sampah ini, tapi nggak merasa bau, meskipun terlihat juga itu belum sepenuhnya terurai, tapi sepertinya ini tuh sudah bisa dipakai. Soalnya ini sebentar, nah ini, bukanya kurang lebar. Nah, soalnya ini kalau saya masukkan tangan gitu ya, tuh itu sudah adem lah. Kalau dulu masih ada kerasa panasnya. Bilatungnya juga sudah hampir nggak ada, udah jadi lalat tuh, seperti terlihat nih lalat nih. Nah, ini sudah jadi lalat tuh kan, terbang barusan. Jadi sudah bisa dikatakan sepertinya ini tuh bisa digunakan. Jadi saya ngebuatnya itu awalnya hanya masukin aja bahan-bahan gitu ya, semisal sisa sampah ke sini, dan kemudian didiamkan, dikasih larutan sih, larutan semacam kayak pengurai gitulah, pupuk ya, bisa M4 atau bisa MOL dan lainnya. Untuk saya bikin sendiri gitu ya untuk larutnya. Nah, ini nanti harusnya sih secara teori ini tuh dibuka dari bawah sini ya. Ini tuh ada kretekan, ada semacam kayak apa itu namanya, pokoknya saya nyebutnya kretekan. Jadi ini terserak gitu, nanti diambil dan siap pakai, dicampur dengan media tanam yang lain. Nah, selain kompos bag yang ini, kompos bag yang menggunakan sistem ini tuh berarti aerob karena ada udaranya ya, saya juga membuat kompos bag satu lagi. Nah, kita jalan ke sini pada kompos. Nah, ini yang satu lagi itu ini dan ini, tapi kalau ini sih isinya khusus rumput ya. Ini yang sampah dapur tuh, ini belum, ini anaerob ya, meskipun anaerob sederhana gitu ya. Kenapa? Karena ini hampir nggak ada lubang udara sama sekali. Ini pun ditutup, karena ini ditutup di sini, ini tutupnya itu kencang ya, jadi kalau ditutup itu kerb ada gitunya. Dan belum saya buka. Nah, sekarang saya mau coba buka ya, lihat apakah sudah terjadi penguraian atau belum. Karena terakhir kali waktu saya buat ini, ditinggal sekitar sebulan itu, ternyata penguraiannya lambat, lebih lambat dari yang sebelumnya, itu kompos yang tadi, kompos bag. Mungkin karena dengan tidak adanya udara, itu tidak adanya larva lalat ya, tidak ada bilatung. Karena oksigennya pasti habis kan. Mungkin pada saat ini dibuka oksigen masuk, kemudian ditutup lama kan, oksigennya lama-lama habis tuh. Jadi sistemnya itu hanya bakteri anaerob dan mungkin jamur. Nah, sekarang kita buka dulu ya, kita buka gimana penampakan sekarang. Kalau yang tadi kan sudah jadi tuh. Nah, tinggal yang ini gimana nih. Bentar, simpen dulu ini ya, kita buka. Nah, ini juga sepertinya sudah membusuk, terlihat jamur ya dalam ini tuh, ini putih-putih ini tuh jamur. Ini juga saya kasih larutan larutan itu pengurai, dan lihat di sini hampir tidak ada, bukan hampir lagi, ini nggak ada bilatung sama sekali. Biasanya kalau seandainya kita buat kompos itu kan ada bilatungnya kan nih pada jalan. Nah, ini nggak ada nih, sama sekali nggak ada, karena ini betul-betul rapat ya, tutupnya itu nggak ada lubang. Dan ini kalau ditutup itu krep kalau gitu. Nah, tuh, nah ini
Cuma memang kalau kompos anaerob itu nggak boleh sering dibuka, karena pada saat ini dibuka oksigen masuk, dan pada saat oksigen masuk bakterinya itu mati. Ya mungkin sekarang nih mati, cuma nggak apa-apa lah, nanti kan ada lagi ya. Nah ini penampakannya tuh, jamurnya ini kulit rambutan terakhir ini sepertinya sudah mulai menyusut. Tuh kan kedengeran ya suaranya. Nah jadi apa sih kelebihan dan kekurangan dari dua kompos bag ini gitu ya. Jadi kalau kompos bag yang sebelumnya, yang di sana itu yang tadi yang pertama itu meskipun mudah dan praktis, tapi ini ya masih meninggalkan bau tidak sedap. Jadi bau lah kalau seandainya itu wajar, karena banyak lubang udara, dan juga ininya tuh, ini yang sobek-sobek begini nih, ini yang sobek, ini tuh sobek tuh bukan sobek karena disobek ya, tapi ini tuh saya pernah lihat belatung lalat yang gede-gede itu tadi, yang hitam kan gede-gede nih, yang begini nih, belatung-belatung yang begini ya kan, itu mereka tuh semacam kayak apa ya, entah itu mencari tempat persembunyian atau gimana, dan tempat persembunyiannya itu di sela-sela ini, lapisan ini, tempat ini. Jadi makanya ini ada sobek-sobek seperti ini dan bolong-bolong, mungkin karena nyari udara juga sih. Kelebihan ini mudah, yang seperti itu mudah. Jadi intinya kita tinggal simpen sampah organik, kemudian disemprot dengan cairan pengurai dan tunggu. Tapi itu kekurangannya itu baunya kadang menyebar. Tapi itu hanya maksudnya itu hanya di awal-awal. Di selanjutnya sih, setelah nanti muncul belatung yang besar-besar ya, belatung lalat apa BSF ya, itu sudah hampir nggak berbau. Karena apa? Misal pagi kita buang sampah, sorenya itu biasanya sudah habis, bahkan atau kalaupun nggak sore, besoknya itu sudah rata lah. Itu yang pernah saya lihat itu begitu. Sayangnya ini videonya nggak ada prosesnya ya, jadi saya nggak bisa tunjukin. Nantilah saya buat, kalau seandainya ini sudah dipakai, saya akan buat lagi kan, nanti saya tunjukkan prosesnya untuk yang ini. Cuma ya itu sih, karena saya tinggal di perumahan kan, kadang ngerasa nggak enak gitu kalau seandainya saya membuat sesuatu yang baunya itu menyebar kemana-mana, meskipun ya ini nggak begitu menyebar jauh. Makanya kenapa saya ngebuat yang itu, yang tanpa udara, karena ini kelebihannya, ini tuh tidak berbau sama sekali ya, karena nggak ada udara yang keluar dan tidak berbelatung. Tapi mungkin lebih lama sih, bisa jadi lebih lama, walaupun sayangnya saya nggak ngitung sih ya, tapi antara perbandingan ini dengan sana itu saya rasa lebih lama yang ini. Mungkin hanya baru kemungkinan, nanti harus bikin catatan kayaknya untuk bisa tahu lama atau lamanya. Nah jadi kalau itu kan tadi saya beli yang di sana. Kalau untuk bikin ini itu caranya mudah. Jadi beli ember aja bekas cat, yang kira-kira cari yang tutupnya itu rapet, betul-betul rapet ya. Jadi yang ngepas. Jadi jangan yang, kan banyak yang ngepas tapi nggak betul-betul rapet kan. Ini cari yang rapet. Setelah itu nanti tinggal dibikin saringan bolong-bolong. Nah saringannya itu saya buat dari tutup ember juga yang dipotong, kemudian dilubangi. Jadi untuk saringan airnya ya, karena di sini nih ada, di sini tuh ada airnya nanti di sini, makanya keran, dan dikasih keran. Kalau soal ngebolonginnya sih, ngelubanginya ya pakai alat lah. Teman-teman pasti punya alat-alat kayak gitu. Kalaupun nggak ada ya bisa pakai pisau sih, walaupun susah tapi bisa. Terus ya udah tinggal tumpuk sampah, kita semprot dengan larutan pengurai dan tunggu. Yang ini sih belum bisa dipakai, tapi kalau yang tadi yang di sana sudah. Nah jadi video kali ini tuh hanya ingin menunjukkan bahwa saya tuh membuat kompos dengan dua cara ya, yang aerob menggunakan tadi kompos bag, dan anaerob menggunakan ember ini. Jadi ini betul-betul tanpa oksigen, kecuali tadi pada saat dibuka memang oksigen masuk, tapi kan nanti setelah ini ditutup, setelah mungkin 2-3 hari atau lebih, oksigen di dalamnya itu kan akan habis. Dan dari situ mungkin baru proses pembusukannya itu dimulai, proses pembusukan oleh bakteri anaerob dan juga jamur-jamur anaerob. Nah apalagi ya, kayaknya untuk saat ini hanya itu yang ingin saya tunjukkan di video dan ingin saya jelaskan.
Mungkin nanti saya akan share lagi gitu tentang kompos dan tentang tanaman-tanaman lainnya. Nah, itu kucing saya tuh. Oke, sekian mungkin video kali ini, mudah-mudahan isinya bisa bermanfaat gitu ya. Dan ya bisa menjadi inspirasi lah. Kalaupun tidak ya ini hanya sekedar share saja, itu saya share pribadi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.